Ketika dia kehilangan sesuatu, dia tidak meratapi kehilangan. Saya percaya ini bukan kehilangan, tapi Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi untuk saya. Ulangi ya, samina wa ta'na pada siapa? Nah, jiwa yang samina wa ta'na pada Allah dan Rasulnya disebut jiwa yang bercahaya. Nah, yang tidak samina wa ta'na pada Allah dan Rasulnya, itulah jiwa yang gelap. Nah, sekarang kita cek, apakah jiwa kita bercahaya atau gelap? Rasa itu adalah kreator kehidupan, pencipta. Karena rasa ini punya kekuatan mencipta 5.000 kali lebih kuat daripada imajinasi. Jadi sebesar apapun badai, tidak akan pernah dia izinkan untuk masuk ke dalam dirinya. Dia tetap saja tenang di tengah badai. Nah, orang yang sesuai dengan hukum alam, hidupnya buat orang banyak. Bukan yang mementingkan diri sendiri. Itu. Maka Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain. Nah, kembali kepada ruh tadi. Nah, ruh itu ya bahasa yang ada ketika kita masih hidup. Ketika sudah mati, ruhnya, istilah ruh nggak ada lagi. Kalau sudah pulang ke asalnya. Istilah tetes itu hanya ada ketika dia terpisah dari laut. Kalau sudah kembali ke laut, nggak ada tetes. Semua tetes itu membangun gelombang, membangun laut. Disebutnya juga samudra, bukan tetes lagi. Gitu. Paham ya? Nah, ruh itu wujudnya apa? Nah, ternyata di Quran, nanti sebentar lagi saya tunjukkan. Ternyata saking Allah itu ingin dikenal, maka ruh itu oleh Allah diwujudkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nur. Itu nanti ada ayatnya. Saking ingin dikenal, maka ruh itu diwujudkan dalam bentuk nur. Kenapa? Ruh itu energi. Energi yang gampang disaksikan, ya nur, cahaya. Betul apa tidak? Coba, ada yang bisa melihat energi nggak di kabel listrik itu? Ada yang bisa melihat energi nggak di kabel listrik? Nggak ada. Tapi untuk tahu bahwa di kabel listrik ada energi, alirkan energinya ke lampu. Begitu lampu bercahaya, oh ada listrik gitu. Paham ya? Ini fisika biasa buat SD. Ya, makanya gelombang elektromagnetik juga ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Hebat ya Allah. Kebayang nggak kalau gelombang elektromagnetik yang datang ke HP kita itu berupa cahaya, cahaya tampak? Ya, kebayang ya? Di ruangan ini semua punya HP, semua terima WA, semua gelombang yang datang dalam bentuk cahaya. Bayangkan ya, pasuliwer, apa ya pasuliwer ya? Bahasa Garut itu pasuliwer. Ya, pabaliut kan? Ya. Ya kebayang ya, terganggu mata kita. Tetapi gelombang elektromagnetik yang datang ke sini tidak perlu berwujud cahaya. Maka disebut gelombang elektromagnetik yang tak tampak. Punya panjang gelombang dan frekuensi tertentu. Hebat Allah. Kita tidak terganggu, tahu-tahu video masuk. Kita tidak terganggu, tahu-tahu WA masuk. Informasi masuk dibawa oleh energi. Keren kan? Pernah berpikir seperti itu? Yakin enggak lah? Kejauhan. Yang penting mah WA ngegeter. Betul enggak? Nah, jadi ruh itu dibentuk oleh Allah, dimanifestasikan jadi nur. Dalam tradisi Islam, nur itu dibagi 3. Ada nurullah, cahaya Allah. Ada nur Muhammad, cahaya terpuji. Yang ketiga ada nur insani. Nah, nur insani ini disebut jiwa. Jadi jiwa ini setiap saat selalu dibimbing tuh oleh 2 nur itu, Nurullah dan Nur Muhammad. Nurullah cahaya Allah, Nur Muhammad sering disebut Rasulullah sejati. Maka sifat Rasul ada 4, sidik, amanah, fatonah, balaghah. Makanya ketika jiwa ini menyimpang dari Allah dan Rasulnya, pasti ada yang negur dari dalam. Ketika kalian bohong, ada yang negur tuh, yang negur namanya sidik. Benar. Ketika kalian tidak amanah, ada yang negur dari dalam. Yang negur namanya amanah. Ketika kalian melakukan tindakan bodoh, ada yang negur dari dalam. Namanya fatona. Kan kalian suka begini, aduh bodoh saya. Kenapa ya saya bisa tertipu tuh? Itu yang negur namanya fatona. Itu Rasulullah itu hidup di sini. Jadi Rasulullah itu ada hidup abadi di sini.
Rasulullah yang sejati, yang hakikat. Ketika kalian tidak menyampaikan sesuatu, nggak tabligh, semua aja dikup sendiri, hanya untuk diri sendiri. Ada yang negur dari dalam, bagikan atuh, tabligh namanya. Suka ada yang negur dari dalam, dia dengar nggak? Tak. Rajin baca sholawat, padahal di sini sholawat itu sudah ada. Sholawat itu artinya terhubung, hubungkan dengan sidik, dengan fatonah, dengan amanah, dengan balaghah. Kamu kan selamat. Mau ngambil hak orang, ada yang ngikutin dari dalam, nggak boleh, kata sidik, bukan milik kamu itu. Ya nggak jadi itu, ya ngambil punya hak orang. Kamu selamat, nggak masuk penjara. Yang melanggar Allah dan Rasulnya, ya pasti celaka. Bukan dicelakakan oleh Allah dan Rasulnya, dia celaka oleh perbuatannya sendiri. Gitu. Semua udah di sini kok hidup, ya. Hidup. Belajar agama itu nggak usah jauh-jauh, nggak usah pergi ke Afrika. Di sini kok. Banyak yang jauh-jauh belajar agama tetap bohong. Ada juga yang tetap menipu rakyat, pakai topeng-topeng aja. Seolah-olah dia orang suci gitu. Pakai gelar itu, gelar ini. Itu topeng semua tuh, topeng sosial namanya. Orang yang suka pakai topeng, jelas ada kekurangan dalam dirinya. Betul nggak? Iya. Mau nggak tingali tak? Pengen terlihat sempurna, maka pakai topeng. Kalian juga suka pakai topeng. Ada jerawat kecil aja, ditambal terus. Supaya dibilang oleh orang lain bahwa saya wajahnya mulus, ripuh hirup gitu. Betul nggak? Ya. Udah jerawatnya ngejendol, betul nggak? Ya tamalannya gede, jadi bedaknya tebal. Riweuh. Jadi ngerti sekarang jiwa. Jadi jiwa itu sebenarnya bagian dari ruh, yaitu nur yang ketiga, itu disebut jiwa. Nah jiwa inilah oleh Quran disebut anfus, disebut diri sejati. Nah si diri sejati ini nggak boleh keluar tuh dari Allah dan Rasulnya. Kalau si diri sejati ini selalu taat pada Allah dan Rasulnya dalam diri, disebut saja jiwa yang bercahaya. Kalau dia sering menyimpang dari Allah dan Rasulnya, disebut jiwa yang gelap gitu. Jadi ngerti judulnya dulu ya. Jadi saya agak lama kadang-kadang menjelaskan judul ya. Kadang-kadang baca judulnya nggak ngerti, makanya satu-satu. Jadi ulangi ya. Ketika jiwa ini sering komunikasi dengan Allah dan Rasulnya, samina wa ta'na, ingat ya, samina wa ta'na itu bukan kepada manusia. Ini kadang-kadang kan dipelintir, punya guru, gurunya tukang kawin. Si murid ini karena samina wa ta'na ngiluan tah, kawin deui, da guruna ge tukang kawin. Disebut samina wa ta'na. Ini masalah, ya. Ulangi, saya ingin sampaikan pada kalian semua supaya cerdas. Samina wa ta'na bukan kepada manusia. Samina wa ta'na itu pada Allah dan Rasulnya. Udah gak akan salah lah kalau samina wa ta'na ke dalam. Pasti kalian selamat. Jadi bukan pada manusia. Kan ada itu. Saya kan guru kamu. Mulai sekarang kamu harus samina wa ta'na. Udah. Akhirnya jadi didoktrin supaya tunduk. Disuruh maling juga mau. Nah itu yang kacau balau. Disuruh menebarkan kebencian mau. Ulangi ya, samina wa ta'na pada siapa? Nah, jiwa yang samina wa ta'na pada Allah dan Rasulnya disebut jiwa yang bercahaya. Nah yang tidak samina wa ta'na pada Allah dan Rasulnya, itulah jiwa yang gelap. Nah sekarang kita cek, apakah jiwa kita bercahaya atau gelap? Udah berani? Udah berani? Ya kita cek. Harus dicek. Ngaji itu harus ada juntrungannya. Ya. Sekali lagi ya, kalian ngaji ke tempat ini, ya saya tidak menjanjikan pahala. Yang ingin cari pahala, cari aja tempat lain. Yang suka ngiming-ngiming pahala. Di sini nggak ada pahala. Di sini ngaji buat ngerti, buat sadar. Gitu aja. Supaya hidupmu hari ini berkualitas. Hari ini hidupmu berkualitas, besok pasti berkualitas. Gitu. Jadi jangan selalu angan-angan. Mutar dulu, mau ke Cibabat, ke Lembang dulu, supaya langkahnya tambah banyak katanya. Betul nggak? Supaya pahalanya banyak. Kadang-kadang kita ditipu gitu aja, setuju. Ada nggak yang suka begitu?
Ini mantan kayaknya ini. Dari wajahnya aja kelihatan sih. Lihat saya, ciri jiwa yang bercahaya yang pertama, ya, dia sudah menjadi dirinya sendiri. Dia percaya pada dirinya sendiri. Ya. Sebaliknya kalau jiwa yang masih gelap, dia selalu tertarik untuk menjadi orang lain. Nah, orang yang tertarik menjadi orang lain, perhatikan, hidupnya penuh dengan kepalsuan. Dia ingin dibilang bagus kata orang, walaupun menyiksa dirinya sendiri. Banyak yang kayak gitu. Coba tanya sama kalian. Atuh udah terawas ku tatangi. Betul nggak? Ada yang konsultasi sama saya secara pribadi. Biasanya saya suka tanya, kenapa konsultasi? Seberat apa sih masalahnya? Oh, ini berat sekali. Udah begitu datang, apa masalahnya? Gini ayah, anak saya pacaran, hamil. Oh, itu yang disebut berat. Kawinkan. Gimana tetangga? Tuh, mulai. Betul nggak? Betul nggak? Masalah yang sederhana itu langsung diembel-embeli. Gimana kata orang? Gimana kata tetangga? Gimana saudara-saudara? Kan dipersulit oleh dirinya sendiri. Betul apa tidak? Nah, ini karena kita jadi orang lain. Coba jadi diri sendiri. Anak-anak orang, tanggung jawab orang, kawinkan. Beres. Ya diomongkan orang 2-3 bulan tenanawan kayak geus lahir mah budakna lucu, digendong. Betul apa tidak? Ini dramanya di sini, ya, drama di sini. Nah, kalau jiwa yang bercahaya, nggak peduli apa kata orang. Kan kita yang paling tahu. Kita yang paling tahu diri kita sendiri. Kita yang paling tahu keluarga kita. Ya sudah, nggak perlu marah-marah sama anak. Marah tidak akan menyelesaikan masalah. Mungkin anak itu juga tidak mengira kalau kejadian akan seperti itu. Coba fokus pada solusi. Kawinkan, beres. Tebaga duit, aduh tinggal nyieun NA ka KUA. Numpang. Teboga tumpang, geus ngaliwat. Nah, mani hese. Betul nggak? Kan tidak ada syarat menikah itu tumpang hajat. Betul nggak? Ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ada wali, ada saksi, gitu. Sugan aya tumpang didinya. Nu mahal teh eta nu diayakeun ku pikiran, daerah ku batur, betul nggak? Ya, teu boga duit nganyuk. Jadi boga hutang, itu tidak jadi diri sendiri. Itu jiwa yang gelap. Tahu saya. Dari wajah-wajahnya juga saya tahu. Betul nggak? Iya, keun cenah karasaeun. Kan saya sudah bilang kalau judul ini pasti cocok dengan yang datang. Itu namanya resonansi, betul nggak? Iya. Cenah karasaeun. Yuk, sekarang dari indikator yang pertama, ya, sudah bisa diukur nggak? Jiwa saya gelap apa terang? Tah, nu seuri pangtarik teh poek sebetulnya mah. Betul nggak? Iya. Mau menjawab malu, geus we, seuri pangtarikna. Saya tahu itu sedang mentertawakan dirinya sendiri sebetulnya. Eta teh urang pisan gitu. Paham ya? Gitu. Itu yang pertama. Paham ya? Jadi kadang-kadang masalah kita jadi melebar karena kita terlalu mengikuti apa kata pikiran. Betul nggak? Padahal kesadaran mah sudah ngasih solusi. Udah, ya, itu anakmu. Ya, baik buruk juga anakmu. Introspeksi diri. Kenapa itu bisa terjadi? Barangkali karena kamu tidak betul-betul ya bertanggung jawab. Ya, ngaping anak sendiri. Gitu aja. Ada pelajaran yang bisa diambil. Tidak usah menggugat. Kenapa ini terjadi? Sudah, ya, saya yakin di balik kejadian ini ada pesan semesta buat kebaikan saya dan keluarga. Gitu aja. Diomongkan batur, antep we kayak capeun. Betul? Gitu. Jangan selalu hidup itu ingin memuaskan semua orang. Capek. Kalau kajian saya nih, ada yang bilang, oh bagus, saya bisa sadar. Ada juga yang bilang sesat. Alhamdulillah.
Saya kan sudah belajar, saya harus bisa menerima yang pro juga yang kontra. Liar itu kalau saya hanya menerima yang pro, tidak siap yang kontra. Karena pro dan kontra itu dualitas. Dualitas itu hukum alam. Sudah terima aja dua-duanya. Karena kita juga tidak bisa terima uang muka atas, muka bawah tidak terima. Mahal payu. Betul nggak? Gitu hidup mas sederhana ya. Ini listrik kan bisa nyala karena ada positif dan negatif. Nggak mau negatif, pengen positifnya aja. Mau alurung listrik. Nah, betul? Jadi memang alam semesta diciptakan oleh positif dan negatif. Tugas kita apa? Terima dua-duanya. Nah, saya kasih tahu. Orang yang bercahaya, dia ya bukan melihat kehidupan. Tapi dia punya cara melihat kehidupan. Tapi orang yang gelap, dia hanya melihat kehidupan, tidak punya cara melihat kehidupan. Itu yang buat dia semakin gelap. Tapi kalau kita punya cara melihat kehidupan, sebetulnya masalah kita bukan di kehidupannya, di cara kita melihat. Kalau cara melihat yang baik-baik saja nggak ada masalah. Ya. Sekencang apapun badai di luar, kalau kita bisa menenangkan batin kita, itu pilihan. Tidak mempengaruhi kita. Nggak mempengaruhi. Tenang aja. Semua juga baik. Kalau semua orang setuju kepada kita, itu juga tidak baik kita jadi sombong. Ada yang tidak setuju kan kita jadi mawas diri. Betul nggak? Apa yang salah? Yang salah itu cara melihat. Bukan yang dilihat. Sekali lagi, kalian terlalu fokus pada yang dilihat. Tidak punya cara melihat. Orang yang jiwanya sudah bercahaya, punya cara melihat yang menenangkan. Tapi orang yang gelap jiwanya, dia hanya fokus pada yang dilihat. Lalu terjebak benar salah, baik buruk, maka sikapnya selalu buruk. Yang kedua, ya, ciri jiwa yang bercahaya tidak perlu validasi eksternal. Sudah tidak butuh lagi, ya, apa kata orang tentang diri saya. Karena yang tahu kebenaran diri kita sendiri. Antep ya, batur mah teu apaleun. Mereka itu bukan sedang ya membicarakan kebenaran, sedang membicarakan pandangan dia terhadap kita. Itu bukan kebenaran, persepsi. Prasangka, interpretasi, kenapa kita jadi hancur? Betul nggak? Kan yang tahu kita sendiri. Orang lain yang meraba-raba kita dari luar, biarkan saja. Nah, orang yang sudah bercahaya jiwanya, sudah teteg, mantap. Istilah leluhur saya itu sudah waras raga, sudah waluya raga, sudah waluya basa, sudah waluya rasa, sudah waluya budi, sudah waluya lampah. Maka disebut pancawaluya. Makanya orang yang sudah memiliki pancawaluya selamat hidupnya. Pertama waluya, waluya, waluyo itu artinya selamat. Waluya raga, raganya sehat. Waluya basa, basa yang keluar itu dari pikiran. Karena pikiran yang sudah sehat, yang keluar dari sini kata-kata yang menyenangkan, menyemangati. Nengok orang sakit, yang waluya basa. Gak apa-apa. Saya juga pernah sakit lebih dari itu, alhamdulillah. Allah yang Maha Penyembuh pasti akan memberikan kesembuhan pada saat. Menyemangati. Ya, insya Allah ibu bapak panjang umur. Ieu mah ngalongok ka rumah sakit. Teu damang naon ibu. Mah, aduh tatangga abdi ge kamari. Persis kieu, maot ibu. Geus tong ngalongok nu kitu mah. Geus teu mawana naon deui. Ini karena tidak waluya nih basanya. Makanya kalau ingin waluya basa, waluyakan dulu pikirnya. Coba lihat ya, orang-orang yang penuh dengan kebijaksanaan, kan sering disebut kata-kata bijak. Kata bijak itu datang dari orang bijak yang sudah mencapai kebajikan. Yang keluar itu kata-kata bijak. Kata-katanya direferensi. Menguatkan, menenangkan, begitu. Makanya pasti orang kayak gini dirindukan kata-katanya. Waluya basana, waluya ragana, waluya basana, waluya rasana. Rasa itu adalah kreator kehidupan, pencipta. Karena rasa ini punya kekuatan mencipta 5.000 kali lebih kuat daripada imajinasi. Banyak yang belajar visualisasi, afirmasi, mantra, semua di pikiran. Kalau tidak diberi energi nih dari jantung, dari rasa, percuma. Makanya banyak yang mengajar, seolah-olah dia sudah sukses. Padahal dia sendiri masih bingung, tapi udah ngajar. Banyak yang kayak gitu sekarang itu. Aneh-aneh aja.
Bilang frekuensi, vibrasi, energi, ditanya frekuensi itu naon? Teu ngarti. Tapi banyak pengikutnya yang kayak gitu, ya. Makanya segala sesuatu itu sebelum disampaikan pada orang lain diuji dulu. Sampai terbukti, udah terbukti sampaikan. Kajian-kajian saya seperti ini, saya uji dulu, saya praktekkan bertahun-tahun. Setelah matang, teruji, ya, hipotesa saya benar, baru saya sampaikan. Paham ya? Jadi ciri yang kedua apa? Tidak perlu validasi eksternal. Paham? Jadi tidak perlu sanjungan, tidak perlu tepuk tangan. Itu jiwa yang bercahaya begitu. Nah, yang masih perlu tepuk tangan, kalau ngasih sama orang lain, orang harus berterima kasih. Kalau sudah dikasih, semua orang harus sujud sama kamu. Kalau nggak sujud nggak dikasih lagi, ini gelap jiwanya. Masih ada di sini. Saya tahu. Mau saya absen? Yang ketiga, ciri jiwa yang bercahaya itu tenang di tengah badai. Kenapa? Dia sudah punya pijakan, dia sudah punya prinsip, dia sudah punya sudut pandang. Kenapa? Dia tidak melihat badai sebagai sesuatu yang menghancurkan. Justru dia melihat badai sesuatu yang membangkitkan, sesuatu yang menyadarkan. Dan orang yang sudah bercahaya jiwanya, ketika badai datang, dia menari bersama badai, tidak melawan badai. Apapun cuacanya, dia menyesuaikan diri pada cuaca, bukan menolak cuaca. Kalau yang jiwa gelap, hujan, goreng ke maneh nama. Panas, dicarioskeun. Betul nggak? Iya. Makanya ada cerita ya, seorang ibu punya 2 anak. Yang satu anaknya itu tukang payung. Yang satu tukang jualan es. Bayang ya? Iya. Begitu hujan, ya. Dia meratapi anaknya yang tukang es. Kenaon ibu? Aduh, iya budak nu jualan es berhenti payu es. Betul nggak? Begitu panas. Kenaon deui ibu? Bingung. Iya budak tukang payung, kumaha jualan payung mah? Karena dia berfokus pada yang negatif. Padahal dia punya pilihan lain. Ya, ketika panas, alhamdulillah. Berarti anak saya yang tukang es laku, bisa ngasih sama anak saya yang jualan payung. Ketika hujan terus, alhamdulillah anak saya tukang payung, laku payungnya, bisa merek ke budak anu jualan es. Coba, kan tergantung fokus. Begitu fokusnya diubah, kan damai. Ketidakdamaian bukan karena hujan, bukan karena panas, salah melihat. Nah, orang yang sudah bercahaya jiwanya, dia itu selalu tenang aja di tengah badai. Kenapa? Dia fokus pada yang positif. Ya. Nih jiwa yang bercahaya. Ketika istrinya boros. Alhamdulillah ya Allah. Pun bojo teh boros bisa. Alarm berarti kanggo abdi, sepados abdi langkung seueur rezekina. Gitu. Lain ama kamekan. Ya, yuh kudu mahi. Ari duit kan 100.000. Beli kalender we atuh. Betul nggak? Kalau jiwa yang bercahaya itu ya terang benderang. Kenapa? Dia melihat, tidak melihat keburukan. Tidak melihat keburukan. Dia selalu berfokus pada yang tak terbatas. Tidak berfokus pada yang terbatas. Jadi sebesar apapun badai, tidak akan pernah dia izinkan untuk masuk ke dalam dirinya. Dia tetap saja tenang di tengah badai. Itu jiwa yang bercahaya. Dari 3 ciri ini sudah kebayang nggak? Kalian jiwa yang mana? Ah, cari cing wae. Jiwa yang mana? Kakaratilu. Gak apa-apa ya. Makanya pulang dari kajian ini langsung sadar, oh ternyata saya belum seperti yang jiwa yang bercahaya. Berarti saya harus segera hijrah. Minat dulu mati ilan nur. Dari poek kacaang, dari gelap kepada terang, dari nggak sadar menjadi sadar, ya gitu. Jadi saya sama sekali bukan mau memvalidasi Bapak Ibu yang datang maupun yang nonton di TikTok, tidak. Saya ingin membantu supaya Bapak Ibu sadar pada diri. Itu namanya ilmu tahu diri, ya. Dengan ilmu tahu diri kita juga jadi tahu apa yang terbaik bagi diri, bagaimana cara mengubah diri. Orang yang jiwanya sudah bercahaya, hidupnya dalam penerimaan.
Orang yang gelap hidupnya dalam penolakan. Coba Bapak Ibu, ketika diterima, apapun gak ada masalah. Masalah itu terjadi karena penolakan. Dan biasanya yang Bapak Ibu tolak yang apa? Yang tidak disukai. Padahal kata Allah, boleh jadi kamu tidak suka ini, tapi ini amat baik bagi kamu. Kan Allah udah bilang, wallahu ya'lamu wa antum la ya'lamun. Allah tahu, kamu gak tahu. Nah, orang yang nerima, dia percaya di balik itu ada rencana Allah yang lebih besar. Ketika dia kehilangan sesuatu, dia tidak meratapi kehilangan. Saya percaya ini bukan kehilangan, tapi Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi untuk saya. Itu jiwa yang percaya. Tapi kalau jiwa yang gelap begitu kehilangan, waduh, seolah-olah itu akhir dari kehidupan. Stres, gak bisa tidur, merem diri di kamar, ditanya marah, serem. Banyak yang kayak gitu. Ya siapa? Hidup dalam penerimaan, apapun diterima. Nih ya, saya lagi ngobrol sama asisten-asisten saya. Asisten saya ngasih data sama saya, ayah, ya, jamaah kita tuh ada yang begini, oh itu anak saya. Ada yang begitu, oh itu anak saya. Saya terima semuanya apa adanya. Saya tidak mau, oh ini yang baik menurut kategori saya, murid saya. Yang tidak baik, ini bukan murid saya, tidak begitu. Semua anak-anak saya. Justru saya belajar dari mereka. Sebenarnya guru yang sebenarnya itu adalah murid. Dan guru yang hebat, dia setiap hari belajar dari muridnya. Bagaimana kita bisa belajar ya tentang sabar kalau semua muridnya baik? Justru guru itu bisa jadi sabar kalau ada murid yang nakal. Dan dia belajar sabar dari yang nakal itu. Tapi di sekolah nggak begitu, yang disebut nakal oleh guru dikeluarkan dari sekolah. Sekolah macam apa yang kayak gitu? Gak usah bikin sekolah kalau semua anak ingin baik. Pangga disekolahkan, oke, hayang halus. Cenah kadarengnya kan taku guru. Ini mah sedikit-sedikit nakal, panggil orang tua, keluarkan dari sekolah, skorsing. Sekolah apa? Ini sekolah apa penjara? Sekolah itu pusat pendidikan. Kalau pusat pendidikan mendidik, jangan semua ingin siswanya baik saja. Justru guru belajar dari siswa yang nakal, guru belajar dari siswa yang tidak mentaati aturan sekolah. Betul nggak? Kalau semua sistem pendidikan begini dengan kesadaran, gak perlu ada skorsing. Kenapa? Siswa yang nakal itu gelap, dan gelap itu tidak bisa dihukum, karena hukuman itu kegelapan baru. Tamah poek atau karunya budak teh. Satu-satunya cara untuk membebaskan kegelapan, hadirkan cahaya. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi hidup dengan penerimaan, tidak ada penolakan. Sudah ya, takdirnya harus berpasangan dengan si A. Ya terima. Dan pasti ada rencana besar Allah dengan dia. Walaupun banyak hal dari dia sekarang yang kita tidak suka. Tapi kan ingat ayatnya, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Siapa tahu ya, suami yang tidak sabar itu dihadirkan jadi guru kesabaran. Karena doanya dulu kan ingin jadi orang sabar. Ya dihadirkan model kayak gitu. Terima. Bukan digugat ke pengadilan agama. Marah naon. Betul nggak? Nah kalau tidak menerima gimana? Ya nanti juga kalau nikah kepada yang baru pasti ketemu model gitu lagi. Nah belum lulus. Betul nggak? Ilusi pikiran aja seolah-olah akan dapat yang lebih bagus. Betul nggak? Coba Bapak Ibu. Dengan penerimaan itu sebetulnya kita tidak sedang menerima orang lain. Kita sedang membuka jalan buat diri kita sendiri. Penerimaan itu adalah pembuka jalan keberkahan. Ya? Paham? Sudah bisa menerima semua hal apa adanya. Anak-anak beragam. Anak 3, masing-masing kepribadiannya lain-lain. Terima anak kita. Jangan dibanding-bandingkan. Memang tipe otaknya beda, golongan darahnya beda, kepribadiannya berbeda. Jangan mereka dicetak seperti yang kita mau. Kita yang salah. Harusnya kita ngikut apa yang mereka mau. Gitu baru orang tua yang benar. Maka harus belajar parenting. Tahu parenting?
Naon cenah parenting teh? Teu barang ti mana? Parenting itu menjadi orang tua yang baik supaya kita sadar bahwa setiap anak itu tamu agung yang harus dididik oleh kita menjadi diri mereka sendiri, bukan jadi seperti yang orang tua mau. Makanya harus belajar cara mendidik. Yang kelima, ya, ciri jiwa yang bercahaya bebas dari segala ketakutan dan kesedihan. Jiwa yang bercahaya hidupnya di sini saat ini sekarang. Sadar ketakutan berasal dari pikiran yang membawa dia ke masa depan. Dia sadar kalau kesedihan dari pikiran yang membawa dia ke masa lalu. Masa lalu tidak bisa diubah, selesai, tinggal sejarah. Masa depan gecan aya, angan-angan. Hidupan di sini saat ini sekarang. Jiwa yang bercahaya selalu sadar dengan saat ini. Berkunjung ke saat ini sebanyak-banyaknya. Tahu kalau saat ini punya kekuatan yang luar biasa. Tapi jiwa yang gelap selalu loncat-loncat pikirannya. Kalau nggak lompat ke masa depan, loncat ke masa lalu. Kejadian yang 10 tahun yang lalu itu masih jadi traumatik. Masih selalu diungkit-ungkit. Eta poek. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Ada tuh yang datang pada saya. Saya itu sekarang sudah tobat, ayah. Sudah kembali. Tetapi pasangan saya masih menganggap saya yang dulu. Wah, iya mah kudu diomean hiji deui. Jadi sudah baik pun tetap dianggap buruk. Jadi seolah-olah permanen. Jadi siapa yang mempermanenkan ini? Katanya si istri ini pengen suaminya berubah. Sudah berubah masih dipermanenkan. Seolah-olah dia seperti yang dia sangka di otaknya. Dia sedang menciptakan doa. Seolah-olah suaminya tidak boleh berubah. Itu paradoks kehidupan. Itu kebodohan Bapak Ibu. Padahal orang jahat hari ini masih punya masa depan. Bahkan orang yang baik dan suci hari ini mungkin juga pernah punya masa lalu. Orang itu bisa berubah karena perubahan itu hukum alam. Kalau sudah berubah, sudah jangan diungkit-ungkit lagi. Katanya pengen damai. Nih sebelah sini nih pengen nyubit saya. Paham ya? Nanti dengerin lagi kajian ini ya. Pokoknya mulai sekarang hidup di mana? Di sini saat ini sekarang. Paham ya? Ya. Kalau hidupnya selalu terlempar ke masa lalu dan masa depan, berarti jiwanya masih gelap. Udah 5 aja dulu. Coba dari nomor 1 sampai nomor 5. Sudah bisa nggak ngukur? Jiwa saya bercahaya apa poe? Hah? Poe? Tuh. Sebelum ngaji mau dipercaya diri, betul nggak? Seolah-olah sudah bercahaya, pahalanya banyak. Karena dandanya sudah kayak gini. Ya. Jiwa bercahaya dan jiwa gelap tidak bisa ya ditipu oleh dandan luar. Gak bisa. Aslinya pasti akan kelihatan. Ya, oke. Ini masih berani nih saya lanjutkan. Oke. Saya tanya dulu. Nah, jiwa yang bercahaya selalu fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Kalau jiwa yang gelap ingin mengendalikan semuanya. Coba lihat, jiwa yang gelap itu lelah. Ingin mengendalikan semuanya. Ingin mengendalikan pasangan, mengendalikan anak, mengendalikan bawahan, mengendalikan semua orang. Lihat saya sekarang lagi. Semua orang yang sekarang masih punya hasrat ingin mengendalikan semuanya. Dan semua yang di luar harus seperti yang dia mau. Dan kalau dia tidak seperti yang dia mau, maka dia akan marah, kecewa. Itu jiwa yang gelap. Tapi jiwa yang terang, yang sudah bercahaya, dia tidak berusaha mengendalikan orang lain. Dia sadar yang bisa dikendalikan cuma pikiran saya, perasaan saya dan sikap saya. Saya fokus saja pada diri saya. Apapun yang orang lain, apapun kejadian yang terjadi di luar, saya kendalikan pikiran saya tentang kejadian itu. Apapun yang terjadi di luar, saya kendalikan sikap saya terhadap kejadian itu. Apapun yang kejadian di luar, saya kendalikan perasaan saya terhadap kejadian itu. Dia jaga, dia punya benteng untuk menjaga pikirannya, perasaannya dan sikapnya supaya dia tetap damai. Sudah begitu belum? OTW. Itu ya. Makanya ngaji itu harus ngaji kesadaran. Harus implementatif. Ngaji itu harus yang menguatkan. Ngaji itu harus yang meluaskan.
Stoplah ngaji doktrin-doktrin dogma, ukur cek jeung cenah, bari jeung manehna ge can ngalaman. Betul nggak? Tong percaya yang begitu. Karena percaya itu perlu bukti, Bapak Ibu. Ya. Saya mau nanya sekali lagi. Sudah bisa fokus pada apa yang bisa dikendalikan? Mulai sekarang sudah. Yang tidak bisa dikendalikan, biarkan. Kalau kita mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan, capek, lelah, hanya akan membuat kita sakit. 7. Jiwa yang bercahaya hidupnya dengan panggilan kesadaran. Jadi yang mengendalikan dia itu adalah kesadaran, bukan pikiran, bukan perasaan. Kesadaran sudah menjadi pengamat bagi pikiran dan perasaan. Dia sadar kalau dirinya bukan pikiran, dia sadar kalau dirinya bukan perasaan, dia sadar kalau dirinya bukan tubuh. Saya bukan itu semua. Saya bukan awan putih, saya bukan awan hitam, saya adalah langit biru. Langit biru, lihat. Dia menerima awan putih, awan hitam datang silih berganti. Saya bukan ombak, tapi saya adalah lautan dalam yang tenang. Gitu. Orang yang hidupnya dengan panggilan kesadaran sangat berbeda kualitasnya dengan yang hidupnya oleh panggilan pikiran. Kan kemarin sudah saya berikan ya tesnya ya di kajian yang sebelumnya. Waktu saya menjelaskan cara jitu berdamai dengan diri sendiri. Kan saya ngasih tes di situ ya. Ini kesadaran, ini pikiran, ini kesadaran, ini pikiran. Ulang-ulang itu, ulang-ulang. Sampai masuk dalam bawah sadar. Sampai kita tahu, oh berarti sekarang saya harus mengubah. Kendali dalam tubuh saya bukan lagi pikiran, bukan lagi perasaan, tapi kesadaran. Apakah pikiran dan perasaan boleh ada? Boleh. Apakah emosi boleh ada? Boleh. Ya saya semuanya. Orang yang bercahaya bukan berarti tidak tersentuh oleh emosi. Dia tersentuh emosi tetapi tidak larut pada emosi. Kalau orang yang gelap pikirannya bukan tersentuh, larut. Ikut tenggelam dalam emosi. Itu bedanya. Jadi saya kasih tahu Bapak Ibu ya, mungkin saja ada orang yang masih tersentuh oleh emosi, tetapi sebentar dia sadar, tapi dia tidak larut. Dia bisa menjaga dirinya. Nah itu bercahaya juga tuh. Sudah masuk kelompok manusia yang bercahaya. Ya, lanjut ya. Yang ke-8, jiwa yang sudah bercahaya lepas dari identitas palsu. Dia tidak butuh lagi topeng. Topeng sosial tuh Bapak Ibu banyak wujudnya. Banyak ya, kadang-kadang kita ingin disebut orang kaya, orang sukses, betul nggak? Pakai gelar ini, gelar itu, kan banyak tuh gelar-gelar. Bahkan gelar yang harusnya di kampus dibawa-bawa lagi ke masyarakat, betul nggak? Di masjid aja masih pakai gelar, betul nggak? Kalau nggak pakai gelar nggak jadi tuh khutbah. Ada saya punya teman, satu tim dengan saya, membimbing mahasiswa. Jadi saya tanya, kenapa ini pembimbing 2 ini belum tanda tangan? Kan saya pembimbing 1. Udah lama saya tanda tangan nih, mahasiswa ini enggak ujian-ujian. Saya juga bingung Pak, setiap saya ketemu beliau salah terus. Kayaknya ini nih haknya hilang. Udah ngomong ketik aja, pakai hak. Langsung tanda tangan. Jadi masalahnya bukan di konten skripsi, itu hak. Bayangkan Bapak Ibu kayak saya. Saya tuh dulu ya, umroh itu setahun itu sampai 6 kali itu. Haji berkali-kali. Bayangkan setiap pulang dari sana ada hak. Gelarnya dia begitu, betul nggak? Itu topeng. Dan dikasih topeng itu tidak akan membuat orang itu semakin sadar. Justru dengan topeng itu malah jadi semakin tidak sadar. Merasa diri siapa? Lalu tidak introspeksi diri. Takut kehilangan topeng sosial. Nah orang yang masih gelap masih butuh yang gitu-gitu. Tapi orang yang sudah selesai dengan diri sendiri, dia tidak menggunakan identitas itu lagi. Identitasnya cuma satu. Bagaimana orang lain ngasih gelar sama saya kalau saya adalah orang baik.
Dan gelar dari masyarakat tidak ada sertifikatnya. Kalau gelar dari universitas, itu ada sertifikatnya. Kalau masih butuh sertifikat, masih butuh kertas untuk identitas diri, itu tandanya jiwa masih gelap. Harusnya sudah bebas dari gitu-gitu. Hati-hati Bapak Ibu. Topeng sosial itu malah justru membuat kita tidak jujur pada diri sendiri. Masih begitu? Ciri orang yang sudah bercahaya, dia hidupnya menjadi sumber cahaya. Sudah tidak mencari cahaya, dia menjadi sumber cahaya. Ciri orang yang masih dalam kegelapan jiwanya, dia menjadi sumber kegelapan bagi siapapun. Kalau datang pada dia, sudah gelap, datang sama orang gelap, tambah gelap. Kebayang ya? Iya. Tapi kalau dia sudah menjadi sumber cahaya, siapapun yang gelap akan tercahayakan oleh cahayanya. Nih saya kasih tahu, ada hadis Nabi yang mengatakan, kalau rumah kamu tidak dirindukan oleh tetanggamu, kata Nabi, itu adalah rumahnya ahli neraka. Dan kalau rumahmu dirindukan oleh tetanggamu, itu rumah ahli surga. Rasulullah sudah menyatakan itu. Ciri ahli surga itu rumahnya saja dirindukan tetangganya. Kenapa? Tentu saja bukan bentuk rumahnya, gak penting. Bukan kemewahan rumahnya, gak penting. Bahkan rumah yang megah banyak pagarnya, menjadi angkuh, tidak bersahabat dengan yang lain. Baru terbuka pagarnya kalau mati. Reksanu ngagotong. Ayo maut ngagotong mayatna sorangan. Saya lebih suka hidup di kampung. Maka saya memilih tempat di kampung. Ya bermasyarakat, kenal dengan Pak RT, Pak RW, posyandu, kenal dengan anak-anak, asik kan gitu. Siapapun itu. Coba sekarang tanya Bapak Ibu, apakah kita sudah bisa fokus pada yang bisa dikendalikan? Apakah hidup kita dengan panggilan kesadaran? Apakah kita sudah selesai dengan topeng-topeng palsu? Identitas-identitas palsu? Sudah tidak butuh yang kayak gitu-gitu lagi? Yang kita butuhkan adalah bagaimana orang lain merasa nyaman dengan saya. Bapak Ibu, masyarakat tidak perlu gelar. Tidak perlu topeng, karena topeng itu hanya untuk kebanggaan diri kita. Masyarakat butuh, kita ada gunanya nggak bagi masyarakat? Itu aja. Setuju nggak dengan saya? Oke. Nah, yang ke-10, hidup selaras dengan tarian kosmik. Artinya apa? Alam ini selalu berubah. Alam itu selalu menari. Ya, kita ikut menari dengan tarian alam. Artinya hidup memenuhi hukum alam. Udah. Alam itu selalu bergerak dari titik seimbang kepada keseimbangan baru. Ikut aja. Tidak usah melawan hukum alam. Itu namanya hidup selaras dengan tarian kosmik. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kita diajarkan setiap hari oleh nafas. Nafas itu masuk, tinggal, lepas. Masuk, tinggal, lepas. Masuk berarti ada yang datang. Terima yang datang apa adanya. Biarkan tinggal beberapa saat. Setelah itu lepaskan. Terima lagi yang datang apa adanya. Suruh tinggal sebentar, lepaskan. Itu kalau kita belajar sama napas saja. Waduh, kesadaran kita sudah tumbuh. Itu tarian kosmik. Kan napas itu kosmik, ya. Napas itu adalah tarian semesta. Napas itu adalah upacara yang sangat sakral. Napas itu masuk, tinggal, keluar, masuk, tinggal, keluar. Selama kita masih diizinkan hidup, napas bersiklus seperti itu. Nah, sama orang-orang kesadaran diolah. Napas masuk, dia sadar. Ada energi baru yang masuk ke dalam tubuh. Ketika tinggal, dia mentransformasi semua energi-energi yang tidak penting dengan energi baru yang masuk. Ketika napas keluar, dia yakin membawa yang tidak penting dari semua yang ada di sini ke dalam ruang tak terbatas ini. Menyadari itu saja udah luar biasa, itu sudah meditasi. Coba Bapak Ibu bernapas saja nggak disadari, datangnya nggak disadari, tinggalnya nggak disadari, keluarnya nggak disadari, antep we napas. Betul nggak?
Setelah tidak bernapas baru sadar. Menyadari napas itu jeda, ya, jeda, mindfulness. Makanya yang sudah belajar sholat khusyuk dengan saya ajarkan bagaimana aliran nafas sepanjang sholat, bagaimana ingatan bisa zikri kepada Allah selama sholat. Nangis, sajadahnya basah. Sholat subuh 2 rakaat aja bisa berlama-lama merasakan kenikmatan. Pantas kalau Nabi Muhammad mengatakan sholat adalah hiburanku. Itulah pentingnya ilmu. Segala juga harus tahu ilmunya. Ya. Yang ke-11, orang yang sudah bercahaya jiwanya bebas dari segala keterikatan. Dia banyak harta, tapi tidak melekat pada hartanya. Harta itu menjadi sumber kesenangan. Dia membahagiakan orang dengan hartanya. Bapak Ibu, ternyata memberi itu membahagiakan. Jadi kalau ada yang sudah kecanduan memberi, dan memberi itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri, ya Allah, memberi itu. Makanya lihat ya, orang yang memberi tanpa pamrih, orang yang memberi tidak minta balasan, rezekinya tidak pernah berkurang. Tapi orang yang pelit memberi, lihat itu rezekinya. Ya. Dia menutup sumber berkah dari semesta. Jadi orang yang tidak mau memberi itu menurut saya orang bodoh. Dia pikir memberi itu akan membuat berkurang. Dia pikir memberi itu buat orang lain. Tidak. Memberi itu adalah untuk diri kita sendiri. Makanya saya senang memberi. Kalau ada satu hari tidak memberi itu rasanya ada yang kurang. Selalu menyisihkan. Ya, masukkan di dompet, masukkan di saku. Di celana ini selalu ada buat memberi. Niatkan. Pulang ke rumah tidak boleh dibawa lagi itu. Harus habis. Di sepanjang jalan tuh banyak yang bisa diberi. Banyak. Kalau kita sudah punya empati yang kuat. Dan yang terakhir, yang ke-12. Ciri orang yang sudah bercahaya, dia sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Masih ingat ya kajian kemarin? Berdamai dengan diri sendiri berarti kesadaran dengan pikiran sudah menemukan titik tengahnya, titik temunya. Selama kita hidup di dunia, Bapak Ibu, jangan coba-coba membunuh pikiran. Karena pikiran itu alat yang sediakan Tuhan untuk kita bisa bertahan hidup. Orang di kutub utara, suhu min 13 derajat Celcius. Karena ada pikiran, dia menciptakan heater untuk pemanas. Sehingga di ruangan tetap panas. Suhu darah tidak turun. Itu karena pikiran. Jadi pikiran itu alat yang disediakan oleh semesta. Untuk apa? Untuk bertahan hidup di dunia ini. Dengan pikiran orang menciptakan baju. Dengan pikiran orang menciptakan laptop. Dengan pikiran orang menciptakan mobil. Semua dengan pikiran. Itu bukan dengan kesadaran. Kita di dunia butuh pikiran. Tapi pikiran harus terkendali oleh kesadaran. Itu jadi akal. Pikiran yang tidak terkendali oleh kesadaran disebut nafsu. Udah 12 aja dulu. Dari 12 ciri ini, kira-kira bisa nggak menakar diri? Saya termasuk jiwa yang mana? Bercahaya apa gelap? Udah nggak usah dijawab. Walaupun saya tahu jawabannya. Ya, gitu. Nanti ulang-ulang, jika perlu dicatat itu di kamar ya. Ini dari 12 ini mana yang tidak ada pada saya? 12 aja dulu. Alhamdulillah semuanya ada. Udah tingkatkan. Karena intensitas cahaya itu tanpa batas. Ya. Kalau hari ini kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, alhamdulillah. Tapi tingkatkan lagi. Lebih damai lagi. Bapak Ibu lihat dulu. Ini ayat yang saya sampaikan tadi di awal. Ini ayatnya. Ini Quran surat Asy-Syura ayat 52, surat ke-42. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Jadi ruh itu sudah diperintahkan, sudah diutus, sudah ditiupkan, diwahyukan. Ini, lihat saya semuanya. Tubuh ini tidak fungsional, tidak berwibawa, menjijikan kalau sudah tidak ada ruh di sini. Betul nggak? Buru-buru diasingkan oleh keluarga kita kalau sudah tidak ada ruh di sini. Dan mumpung ruh
masih ada di sini. Yuk ya, kita belajar untuk hidup yang berkualitas. Jadi wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa itu kitab, dan kamu juga tidak mengetahui apa itu iman. Lalu Allah mengatakan, walakin ja'alnahu nuran. Jelas sekali bahasa Arabnya. Tetapi kami jadikan ruh itu sebagai cahaya. Dengar kata-kata saya tadi. Hebat ya Allah, saking ingin dikenal. Energi yang ngawang-ngawung ini, energi yang gak kelihatan ini, dimanifestasikan oleh Dia menjadi nur. Makanya siapapun yang sudah bersentuhan dengan nur, bukan nur yang ini, ya, bukan nur yang ini adalah cahaya majasi, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar. Kita butuh cahaya sejati, walau lam tamsasun nar, cahaya yang tidak disentuh oleh api. Itulah yang disebut dengan nur ala nurin. Nah, Bapak Ibu, si nur insan tadi, si jiwa ini, kalau dia bisa terus-menerus mengakses Nurullah dan Nur Muhammad, dia tidak pernah terpisah dari akses ke sana. Apa yang terjadi? Si jiwa ini terus bercahaya. Si jiwa ini terus berkesadaran. Sehingga 12 ciri yang saya sampaikan tadi itu melekat di dalam dirinya. Kebayang gak seperti apa orang yang seperti itu kualitas hidupnya? Betul gak? Sudah tidak ada api neraka, sudah tinggal dalam surga loka, sudah tinggal dalam jannatun naim. Bukan nanti, di sini saat ini sekarang. Karena kata Allah dalam Al-Quran, surga dan neraka itu adalah di sini saat ini sekarang, saat di mana kamu masih menarik dan mengeluarkan nafas. Itu Quran. Jadi ini jadi surga setiap saat. Kalau ini jadi surga, ini bisa menularkan surga lagi. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kita selalu mendapatkan cahaya surga itu. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin.